Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wars Channel, kerajaan Mesir kuno bertahan lebih dari 3000 tahun dan mempunyai 170 Fir'aun dari Narmer yang memerintah pada abad ke-31 sebelum Masehi hingga keruntuhannya pada masa Kleopatra ketika melakukan bunuh diri pada abad 30 sebelum Masehi. Peran Fir'aun dalam kekaisaran sangat penting dan melampaui raja pada umumnya. Ketika itu juga meluas ke ranah agama dan politik. Memang Fir'aun sudah dianggap dewa, tetapi walau begitu, tetap diberi beban dengan tanggung jawab duniawi yang jelas sebagai negarawan. Dan berikut adalah 10 fakta tentang Fir'aun, Raja Mesir kuno yang perlu diketahui. Tetap tonton video ini supaya mendapat pengetahuan yang komplit. Terima kasih. Yang pertama, Fir'aun adalah pemimpin agama dan juga politik. Sudah menjadi tanggung jawab Fir'aun untuk memimpin Mesir baik dalam masalah agama maupun politik. Peran ganda ini didapat hingga mendapat gelar yang berbeda, yaitu imam besar dari setiap kuil dan penguasa dua negeri. Dengan tugasnya menjadi pemimpin spiritual, para Fir'aun harus berusaha untuk melaksanakan ritual sakral secara efektif dan bertindak sebagai penghubung antara para dewa dan manusia. Di sisi lain, kepemimpinan politiknya mencakup masalah yang lebih serius, seperti undang-undang, diplomasi, dan penyediaan makanan dan sumber daya untuk rakyat mereka. Yang kedua, hanya Fir'aun yang boleh memberikan persembahan untuk para dewa. Karena perannya sebagai imam besar, para Fir'aun membuat persembahan suci kepada para dewa setiap harinya. Dipercaya bahwa hanya Fir'aun yang mampu memasuki kuil suci dan berkomunikasi dengan roh para dewa. Yang ketiga, Fir'aun dianggap sebagai titisan Horus. Horus banyak digambarkan banyak bentuk, tapi yang paling umum adalah sebagai elang atau manusia dengan kepala elang. Dalam kehidupannya, Fir'aun percaya sebagai inkarnasi dari dewa Horus sebelum mati dan menjadi Osiris, dewa akhirat. Setiap Fir'aun yang baru selalu dianggap sebagai reinkarnasi baru Horus. Yang keempat, Akhenaten memperkenalkan monoteisme tetapi tidak bertahan lama. Pemerintah Akhenaten menjadi wakil keberangkatan singkat dari politisme di Mesir kuno. Akhenaten saat lahir bernama Amenhotep IV, tapi kemudian mengubah namanya sesuai dengan kepercayaan monoteistik radikalnya. Arti nama barunya, dia yang melayani Aten, menghormati apa yang dia yakini sebagai satu-satunya dewa sejati, Aten, dewa matahari. Setelah Akhenaten meninggal dunia, Mesir dengan cepat kembali ke politisme, dan dewa-dewa tradisional yang pernah ia tolak disembah kembali. Yang kelima, merias wajah menjadi wajib. Fir'aun laki-laki dan perempuan wajib memakai riasan, terutama kol hitam di sekitar mata mereka. Diyakini bahwa kol hitam memiliki beberapa tujuan, kosmetik, praktis, sebagai sarana untuk mengurangi pantulan cahaya, dan spiritual karena fakta bahwa mata berbentuk almond dan make up meningkatkan kemiripan mereka dengan dewa Horus. Yang keenam, penjahat dan pemukul adalah simbol penting otoritas Fir'aun. Di sini, dewa alam baka, Osiris, ditampilkan memegang penjahat di tangan kirinya dan pemukul di tangan kanannya. Penjahat dan cambuk yang sering digambarkan di tangan Fir'aun dan sering dianggap sebagai simbol kekuasaan di Mesir kuno. Mereka biasanya digambarkan bersama dan dipegang di dada Fir'aun, membentuk lambang kerajaan. Penjahat, tongkat berpegangan bengkok, mewakili peran seperti gembala Fir'aun merawat rakyatnya,
Di sisi lain, interpretasi dari cambuk simbolismenya bervariasi. Sebuah tongkat terdapat 3 helai manik-manik yang menempel di bagian atas. Cambuk itu bisa dipergunakan menjadi senjata oleh para gembala untuk mempertahankan kawanan mereka atau alat untuk mengirik biji-bijian. Yang ketujuh, mereka melakukan pernikahan atau menikah dengan kerabatnya. Seperti banyak raja sepanjang sejarah, Fir'aun Mesir tidak menolak jika menikah dengan keluarganya sendiri. Menikah dengan keluarganya sendiri karena ingin mempertahankan garis keturunan kerajaan. Pernikahan dengan saudara perempuan dan anak perempuan atau insest biasa terjadi. Penelitian tubuh mumi Tutankhamun telah mengungkapkan bahwa ia adalah produk dari insest. Fakta yang tidak diragukan lagi kebenarannya menyebabkan ia cacat, yakni pada bagian pinggul feminim, payudara yang luar biasa besar, dan kakinya pengkol. Tutankhamun usianya baru 19 tahun ketika dia meninggal dunia, usia yang terbilang sangat muda. Yang kedelapan, Tutankhamun kemungkinan Fir'aun paling terkenal, tetapi pemerintahannya tergolong tidak menguntungkan. Arkeolog Inggris Juan Carter dan teman-temannya merekonstruksi saat mereka membuka kuil Tutankhamun pada tahun 1923. Terkenalnya Tutankhamun hampir secara eksklusif berasal dari penemuan makamnya pada tahun 1922, salah satu penemuan arkeologi besar abad ke-20. King Tut begitu dikenalnya setelah penemuan situs pemakamannya yang spektakuler. Hanya memerintah selama 10 tahun dan meninggal dalam usia 19 tahun. Dr. Colin Darnell mengungkapkan tentang Tutmania, fase obsesi dengan mengungkap makam Tutankhamun, serta semua hal tentang Mesir kuno. Yang kesembilan, jenggot-jenggot palsu Fir'aun. Fir'aun biasanya digambarkan dengan janggut panjang yang dikepang, tetapi kenyataannya mereka mungkin mencukur jenggotnya hingga bersih. Jenggotnya tidak asli, hanya dipakai untuk meniru dewa Osiris yang digambarkan berjenggot tampan. Memang, rambut wajah adalah sesuatu yang wajib untuk dimiliki. Bahkan, Hatshepsut, Fir'aun wanita pertama, sampai memakai janggut palsu. Yang ke-10, piramida terbesar adalah piramida agung Khufu. Piramida agung Giza adalah keajaiban tertua dan hanya satu-satunya yang masih ada dari 7 keajaiban dunia kuno. Pembangunannya membutuhkan waktu selama 10-20 tahun, yang dimulai sekitar 2580 sebelum Masehi dan dirancang sebagai makam untuk Fir'aun dinasti keempat Khufu, dan menjadi pertama dari 3 piramida di kompleks Giza, yang juga merupakan rumah bagi piramida Menkaure, piramida Khafre, dan Sphinx Agung. Itulah 10 kisah tentang para Fir'aun yang perlu untuk diketahui dengan berbagai karakter, bentuk fisik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada ilmu dan hikmah yang bisa diambil. Terima kasih sudah setia di channel ini. Berkah selalu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.